ya, joget-joget di atas penderitaan rakyat. Terima kasih buat kalian semua. Tapi mudah-mudahan Allah itu melaknat kalian semua yang joget-joget di atas derita rakyat. Gaji dinaikkan segitu besarnya, kurang. Sembelihin aja atu-atu tuh rakyatnya, ambilin semua hartanya, begitu kan? Ada orang juga yang pinjam online kemudian tidak bisa membayar, saya dikirimin foto bugelnya. Memang pinjol ini sangat amat meresahkan, Pak. Ini sasarannya bukan masyarakat menengah atas, tetapi yang disasar adalah masyarakat menengah ke bawah. Apalagi kondisi saat ini ekonomi kita sedang lesu. Pasti jalan termudah adalah pinjol tanpa ada jaminan apapun. Tetapi mereka tidak sadar dengan iming-iming bunga rendah yang pada akhirnya yang dia dapatkan adalah bunga harian yang sangat tinggi kalau diakumulasikan. Ini namanya bukan lagi membantu, tapi ingin menghabisi, ingin memiskinkan rakyat kita. Ini nggak benar kalau caranya seperti ini. Harusnya ada regulasi yang benar-benar yang mengatur, jangan sampai pinjol ini kemudian menggunakan sistem atau cara penagihan yang tidak manusiawi. Ada orang juga yang pinjam online kemudian tidak bisa membayar, saya dikirimin foto bugelnya. Ini serius, ini sudah kurang ajar. Kami dukung penuh Pak untuk bisa menyelesaikan kasus pinjol ini. Woi, dia orang ini bukan joget-joget gara-gara naik gaji, geng. Salah lu. Kata Bu Puan Maharani, Gaji DPR itu bukan 3 juta lebih sehari. Tapi mereka itu cuma menerima uang kompensasi sebesar 50 juta per bulan karena mereka itu udah gak nempatin rumah dinas lagi, geng. Hei, geng, kita semua kan tahu anggota DPR itu latar belakangnya rata-rata orang sugih. Mana banyak artisnya lagi. Jadi, jatah rumah dinas yang kata kita rumah mewah itu, kata dia orang tuh gak layak huni, geng. Katanya sih rumah dinas itu rumah tua, banyak tikusnya lah, banyak rayapnya, bocor pula. Ya emang jauh sih geng kalau dibandingin sama rumah pribadi mereka mah. Iya kalau setiap satu pejabat di jatah satu rumah. Ini ada loh pejabat yang gak cuma di jatah satu rumah, ada yang sampai 2, bahkan sampai 3 loh katanya. Jadi bakal dapet tunjangan berapa tuh? Sampai 150 juta. Jadi meskipun itu dibilang bukan naik gaji, ya tetap aja geng. Di saat kita lagi pusing cari kerja, jualan sepi, pusing bayar cicilan, bayar kontrakan, bayar KPR, dia orang bilang tuh rumah dinas rumah tak layak huni. Kesenjangan amat ya geng. Aduh, pantes aja pajak makin mahal. Mana kemarin kan sempat viral tuh tagihan royalti. Mulai dari restoran, hotel, sampai orang kawinan segala dibahas. Jangankan artis-artis yang udah pada ngegratisin lagu, kita muter suara burung aja ditagih royalti kan? Entah dikasih ke burung siapa itu nanti uang royaltinya. Ini aja tukang ngamen belum pada kena royalti, bentar lagi kena itu. Kan biar bisa nutupin tunjangan. Lagian aneh ya, dia orang ini pada bilang gak suka sama rumah yang ada tikusnya. Tapi dia orang jadi tikus di negara Konoha. Bye. pengen lah jadi DPR. Gimana ya caranya? Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya ini bukan wacana sekarang-sekarang ya. Dulu juga presiden kita Pak Gus Dur, beliau pernah coba bubarkan DPR, tapi hasilnya bukan DPR yang hilang, malah beliau yang dilengsarkan. Berarti DPR ini kuat nih, kuat imunnya, kuat kekebalan mukanya, guys. Bingungnya ini DPR itu kerjanya ngapain sih? Baru sekarang-sekarang kepikiran. Kok rakyat rasanya tambah sengsara, tambah dicekik lewat pajak. Ada berita juga katanya gaji DPR itu naik 3 juta. 3 juta per hari, guys, bukan 3 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan banyak netizen, itu siapa sih sebenarnya yang menaikkan gaji DPR ini? Siapa ya kira-kira? Ya DPR itu sendiri lewat undang-undang, terus disahkan bareng pemerintah, presiden, Kemenke, lewat APBN. Jadi prosesnya itu DPR bikin aturannya lewat undang-undang MPR, DPR, DPRD. DPR juga yang menyetujui APBN-nya, termasuk alokasi gaji mereka sendiri. Jadi pemerintah ya tinggal ACC aja, karena itu bagian dari undang-undang dan APBN yang udah disepakati bareng DPR gitu. Udah gaji, belum ngeri lagi nih masalah tunjangan dan fasilitas yang bisa dinikmatin sama DPR nih. Yang bikin ngerinya tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, perjalanan dinas, mobil dinas aja itu berita kemarin. Ke kita membudgetkan mobil dinas itu sampai 900 juta itu per orang, hampir 1 M. Bayangkan DPR kita itu ada berapa? Rumah dinas
rumah dinas sudah gak ada ya. Rumah dinas itu digantikan sama yang gaji 3 juta per hari itu. Nah, kalau rumah dinas ya wajar lah dihapuskan. Rakyatnya aja masih banyak banget yang tidur di kolong jembatan. Enggak. Ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, enak-enak hidupnya. Ya Allah, di sejahtera banget nih, ditanggung pakai uang rakyat. Rakyatnya dicekik dengan pajak, harga-harga naik. Katanya angka kemiskinan turun. Ya Allah, gaji DPR ini, aduh, luar biasa. Pengen lah jadi DPR. Gimana ya caranya? Enak banget kayaknya gaji sehari 3 juta. Ya Allah, kerjanya ngapain ya kira-kira? Itu DPR kerjanya ngapain sih? Intinya, kapan kita demo? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kaki. Nah, ini masuk lagi ke segmen tentang gaji ya, info ya terbaru ya. Astaga, katanya gaji pejabat tidak dikenai pajak. Waduh, enak banget guys ya. Sudah gajinya besar, udah gitu nggak ada potongan lagi, enak banget gitu ya. Waduh, si omon-omon. Nah, ini kita lihat seperti apa guys berita terkait tentang isu-isu seperti ini ya, tentang pajak, tentang gaji dari DPR gitu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa dan tonton sampai habis baru kita reaction atau komentar ya. Dan kita tonton bareng-bareng. Gaji pejabat itu nggak dikenakan pajak. Jadi pejabat-pejabat itu nggak bayar pajak. Dan nggak hanya bupati itu, menteri-menteri anggota dewan, Pak Prabowo sekalipun nggak bayar pajak. Tuh nggak banyak dari penghasilan yang diterima dari APBN ya. Dari penghasilan yang diterima dari APBN. Dan ini yang melukai dan menodai ketidakadilan. Nah, Benar ya. Waduh, miris banget. dalam perspektif ini kan kita butuh uang, gitu. Tapi kan pemerintah mikirnya nggak mau narikin pajak dari oligarki, orang-orang super kaya, ya udah potong aja anggaran. Itulah yang terjadi di Pati. 59 miliar dipotong tahun ini, Wow, 59 miliar guys, gila nggak sih? dan kemudian Pati nggak ada uang, akhirnya ya itu Pati akhirnya mengajak anaknya sendiri dengan pajak PBB. Wah. 109 triliun dipangkas. Jadi kalau dibagi 500-an kabupaten kota, per kabupaten kota itu hilang duit 500-an miliar diambil oleh pemerintah pusat. Waduh, seru Surat banget. terbuka buat Ibu Nafa Urbah yang saya membaca dan banyak yang mengirim saya bahwa Ibu mengkritik pendidikan masyarakat yang jauh masih tertinggal jauh. Dan Ibu juga meminta masyarakat untuk membaca undang-undang. Dan saya bertanya, masyarakat itu jangan dikritik terlalu berlebihan, tapi kawal regulasi. Jangan merendahkan masyarakat, rakyat yang mana Ibu lupa bahwa Ibu dipilih oleh masyarakat atau rakyat yang ada di dapil Ibu. Dan Ibu juga setiap bulan duduk di sana dengan memakai dan digaji oleh uang rakyat. Dengan pendidikan masih jauh tertinggal seperti Ibu katakan, karena Ibu melihat begitu banyaknya masa netizen dari Nikita Mirzani menyerbu sebuah band yang berlogo biru. Undang-undang yang Ibu bilang, Ibu sampaikan harus membaca undang-undang. Waktu Ibu menjadi artis, apakah Ibu membaca undang-undang? Atau sekarang Ibu juga membaca undang-undang? Saya staf ahli DPR RI dari 2009. Ayo kita berbicara undang-undang, Ibu sama saya bagaimana? Kita mengetes apakah undang-undang yang Ibu pelajari sama undang-undang yang saya pelajari, apakah kita satu tujuan. Mengkritik masyarakat dengan pendidikan jauh tertinggal tidak memberikan solusi, apalagi jika mengkritik masyarakat itu dijadikan konten. Saya Tessa Mariska menghimbau Ibu, yuk kita sama-sama untuk memperjuangkan supaya masyarakat Indonesia pendidikannya tidak tertinggal lagi seperti yang Ibu katakan. Tuh guys ya. Nah, ini adalah juga tanggapan Pak Urbak ya terkait kenaikan gaji anggota DPR ya. Masa sampai ditulisnya sampai 158 juta, waduh itu ngarang itu. Super duper ngarang itu. Iya, umurku udah banyak guys. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi.
Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah, anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Gitu. Wah, Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih 6,5 juta, hampir 7 juta. Tunjangan beras kami cuma dapat 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari 10 kalau tidak salah. Tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit. Bensin itu sekitar 7 juta yang tadinya kemarin sekitar 4 juta 5 juta sebulan, walaupun mobilitas daripada kawan-kawan dewan lebih dari itu setiap bulannya. waduh, itu dia guys ya, terkait info ya kenaikan gaji dari para pejabat guys yang katanya 3 juta per hari ya. Nah itu tadi tidak untuk apa ya, tadi untuk rumah ya, kompensasi rumah gitu guys ya. Nah gimana guys infonya, apakah kalian punya komentar atau reaction gitu ya, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.